Puji Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini bagi yang belum dengar, ya, ini yang Tuhan sampaikan kepada gembala di tempat ini, yaitu ketika musuh terlihat bergerak lebih cepat. Nah, ketika musuh terlihat bergerak lebih cepat, ya, ini yang diambil dari Keluaran 14, ini yang menjadi dasar firman Tuhannya. Keluaran 14 ayat yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda, kereta dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Nah, ini yang menjadi dasar pesan Tuhan. Ya, kita tahulah kisah tentang orang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dan akhirnya mereka setelah berjalan sekian lama mereka akhirnya diperhadapkan dengan satu kondisi di mana mereka harus menyeberangi ada laut merah ya yang menghalangi mereka untuk bisa melanjutkan perjalanan. Dan pada akhirnya mereka berkemah di situ dan ternyata waktu mereka berkemah pasukan Firaun ya dengan kereta kudanya mereka sedang mengejar dan hampir mencapai mereka ya. Jadi sebenarnya belum sampai tapi dari kan kalau pasukan berkuda itu dari jauh aja orang udah bisa kedengaran suaranya mereka sudah semakin lama semakin terlihat semakin dekat gitu. Nah, ini yang jadi masalahnya bahwa bangsa Israel pada waktu itu ketakutan. Ya, nah ketika musuh terlihat bergerak lebih cepat ya. Nah ini kan sebenarnya kata kuncinya adalah terlihat. Kalau terlihat tuh artinya belum tentu, baru terlihat aja, belum dekat. Nah ini kan yang beberapa minggu kita selalu dengar yang seolah-olah berlari padahal tidak. Dan ini terlihat padahal masih jauh tapi terlihat sepertinya terlihat dekat. Dan apa yang dinyatakan bahwa semua ini kan menurut pandangan kita, ya kan? Nah, inilah yang terlihat aja udah membuat bangsa Israel pada waktu itu udah ketakutan, ya. Nah, jadi ketakutan itulah yang akhirnya membuat orang gini. Ketakutan itu belum tentu nyata, betul nggak? Tapi orang udah berimajinasi, orang udah berimajinasi jauh. Kadang-kadang bukan yang baik, imajinasinya buruk. Udah berpikir, wah pasti nih. Ini kan imajinasi, karena kita berimajinasi dan kita berpikir bahwa wah udah pasti dah ini. Wah udah pasti gagal dah, udah pasti. Dan ini yang terjadi sama bangsa Israel. Nah ini yang imajinasi itu menimbulkan reaksi kan. Membuat sebuah reaksi. Ada orang yang kalau ketakutan langsung kabur. Ada orang yang ketakutan langsung sembunyi. Ada begitu banyak reaksi-reaksi dan kalau di psikologi ini tuh ada istilah-istilahnya dah. Ada yang mungkin ada yang melakukan hal yang baik yang nggak tahu. Tapi ini yang menjadi pesan Tuhan ini adalah banyak orang malah melakukan hal-hal yang buruk. Mereka mulai tidak irasional, mereka mengambil keputusan yang salah, mereka mulai mengatakan hal-hal yang salah. Banyak reaksi yang bisa terjadi, yang bisa timbul, hanya takut. Padahal belum tentu yang terjadi itu seperti apa yang kita takutin. Karena imajinasi. Nah ini hal yang ketakutan inilah yang akhirnya kalau kita pernah dengar kisah tentang Saul ya. Saul itu kan seorang raja yang dipilih Tuhan. Nah waktu dia ketakutan karena apa? Karena pada waktu itu tentara Filistin yang berbanyak-banyak dikatakan bahwa pasukan berkudanya segitu banyak, pasukan tentaranya segitu banyak yang 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, pasukan berjalan kakinya sebanyak pasir di laut. Ini yang dilihat sama bangsa Israel pada zaman Saul. Betapa takutnya dan mau perang harus tunggu dulu Nabi Samuel untuk bakar korban. Tapi ditunggu-tunggu, Samuelnya gak datang-datang. Dan bagaimana rakyat pada waktu itu udah mulai kacau dan ada ketakutan di dalam Saul. Nah waktu ketakutan inilah, padahal dia cuma harusnya nunggu sebentar lagi.
Ketakutan inilah yang membuat akhirnya Saul mengambil sebuah tindakan yang bodoh. Ini reaksi, sebuah reaksi. Akhirnya dia bertindak seperti seorang nabi. Dia mulai membakar korban. Padahal bakaran korban zaman dulu itu harus dilakukan oleh nabi. Pada saat baru dia melakukan itu, Samuel datang. Dan Nabi Samuel bilang apa? Betapa bodohnya kamu. Nah, jadi kalau dilihat bahwa kebodohan itu akibatnya fatal. Ketakutan menimbulkan reaksi yang bodoh dan akibatnya sangat fatal. Dan itu yang membuat Saul akhirnya kehilangan kerajaannya. Nah, apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu dikejar-kejar sama Raja Firaun? Nah, ini yang dikatakan di ayat yang saya bacakan, ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, nah, baru telah dekat ya. Orang Israel menoleh, maka tampaknya orang Mesir bergerak menyusul, baru mau menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini berseru-seru ini di dalam bahasa aslinya bukan lagi mereka terus berdoa sama Tuhan. Enggak, lagi berseru-seru, berteriak-teriak, mana Tuhan, mana Tuhan ya. Intinya adalah mengatakan hal-hal yang kurang ajar yang dilakukan. Ayat yang ke-11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuatnya terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami, biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, jadi inilah yang membuat kemarahan terhadap Musa dengan kata-kata yang akhirnya kata-kata yang negatif yang keluar dari mulut bangsa Israel. Nah, itu kan kepanikan kadang-kadang membuat kita kata-katanya jadi jahat, kata-katanya nyakitin orang, kata-katanya akhirnya bisa ngomong negatif terhadap Tuhan. Karena apa? Ketakutan yang belum tentu terjadi. Karena imajinasi kita ini pasti kayak gini deh. Nanti pasti begini deh. Nah, ini juga jadi apa yang menjadi pesan Tuhan ini adalah gini. Ini kan memberikan gambaran. Gambaran kita hari ini. Artinya waktu Tuhan memberikan ketika musuh terlihat bergerak lebih cepat. Artinya Tuhan juga lihat ada orang-orang yang hari-hari ini sedang ketakutan. Panik gak puguh. Padahal persoalannya belum sampai dikatakan tuntas. Masih ada waktu. Tapi orang udah mulai kepanikan. Nah, udah merasa udah gagal deh. Udah gak bisa sembuh, udah bakalan mati punya deh kalau yang sakit. Udah yang hal-hal yang negatif. Dan akhirnya itu mempengaruhi apa? Udah mulai akhirnya kerohaniannya pun kendor. Udah malas ke gereja. Udah malas doa. Udah begitu dapat masalah belum apa-apa. Orang udah mulai malas. Udah mulai terintimidasi. Nah, ini kan sebuah gambaran yang sebenarnya Tuhan lagi mau tegur. Nah, kalau mau kita perhatikan lagi pesan ini sebenarnya gini. Ini sebenarnya Tuhan lagi kasih tahu sama kita. Sebenarnya ini kalau mau dilihat secara positif, Tuhan lagi kasih lihat sama kita bahwa jangan takut kok, Tuhan juga tahu apa yang sedang kita hadapi kan. Makanya Tuhan kasih pesan ini gitu loh. Kita apapun situasi yang kita hadapi, kita gak menghadapinya sendiri. Nah, saya akan bacakan ini yang menjadi inti pesannya adalah gini. Ketika musuh bergerak lebih cepat, kadang kita diperhadapkan dengan sebuah situasi di mana musuh seakan-akan terlihat mendominasi atas sektor-sektor tertentu dalam hidup kita. Ya, seakan-akan ya. Dan buruknya, pihak orang percaya terburu percaya dengan situasi tersebut, lalu terburu-buru berespon buruk pada Tuhan dan kepada keadaan sekeliling. Padahal ini baru saja tahap musuh seakan-akan terlihat menang. Padahal belum tentu menang. Namun akan betul-betul menang apabila si orang percaya terus berespon buruk. Ini yang jadi inti pesan dari pesan Tuhan minggu ini. Nah, jadi dalam hidup sehari-hari ini pun bisa dialami sama banyak orang percaya. Ngakunya orang percaya. Tapi begitu menghadapi situasi mereka udah mulai kendor. Keteteran rohani mereka. Udah mulai hampa, udah mulai udah gak ada pengharapan, putus asa. Nah, saya ingat bahwa situasi yang seperti ini pernah terjadi. Pernah terjadi dalam kehidupan anak saya.
Jadi satu hari dia sakit. Nah, dan waktu dia sakit dia periksa ke dokter, lalu dokter bilang, coba periksa lab deh. Kayaknya kamu ada gejala autoimun. Nah, waktu ternyata dites, ya orang yang sakit autoimun tahulah kalau ada tes khusus untuk tahu autoimun apa enggak dan lumayan mahal. Tapi karena memang disuruh, ya udah akhirnya tes autoimun dan ternyata hasilnya positif. Anak saya positif, yang perempuan, anak saya positif autoimun. Nah, takut nggak? Takut. Sedih nggak? Sedih. Saya sebagai orang tua pun sedih gitu loh. Nah, kalau mau dipikir muncul pikiran negatif itu bisa. Waduh, bisa lupus nih. Anak gue bisa lupus dan wah ini bakalan bisa mati, bisa bermacam-macam timbul. Nah, akhirnya periksa lagi ke dokter yang lain, profesor. Yang kalau datang ke situ tuh ngantri. Dan profesor itu bilang, kamu autoimun. Nah, walaupun masih di tahap awal tapi sudah divonis autoimun. Nah, akhirnya anak saya ngomong, waktu itu punya pacar. Dia ngomong sama pacarnya. Dan reaksi pacarnya itu luar biasa. Belum apa-apa. Wah gak bisa dong ya. Kalau orang autoimun kan gak bisa punya anak. Sedangkan gue cita-citanya mau punya anak 3. Kalau udah autoimun bakalan gak punya anak dong. Nah setiap ketemu, lu bakalan gak bisa punya anak. Lu akhirnya ya udah putus sama orang yang kayak gini mah. Akhirnya putus setelah 2 tahun pacaran. Nah tapi kan kita bisa berteriak, Tuhan mana? Saya 30 tahun pelayanan loh. Tuhan saya udah puluhan tahun ikut Tuhan. Kan gak kayak gitu. Ya udah bagian kita cuman datang sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Sama anak saya pun juga gitu. Datang sama Tuhan. Ya udah pasti. Kalau Tuhan bilang gini, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Betul? Artinya Tuhan punya banyak jalan. Tuhan punya banyak jalan untuk tolong kita. Kadang-kadang kita kenapa kita panik? Karena kita berpikir jalannya kan cuma begini. Kalau jalannya begini pasti nggak akan ada pertolongan. Karena kita berpikir kan hanya satu jalan. Karena sedangkan Tuhan sendiri bilang bahwa aku adalah jalan. I am the way. Tuhan punya banyak jalan. Tuhan punya banyak cara untuk memulihkan. Apapun itu kita nggak pernah tahu. Bisa pulih, bisa nggak pulih. Tapi Tuhan punya jalan. Kalau dia bisa bawa kita ke surga. Dia bisa selesaikan segala persoalan kita. Amin. Itu yang menjadi keyakinan kita. Dan akhirnya ya udah dijalanin. Disuruh diet, disuruh pilih-pilih makanan. Nah waktu itu masuk COVID juga ya, masa COVID. Nah setelah berjalan ya udah berharap aja sama Tuhan. Dan akhirnya sampai satu titik dia harus periksa lagi. Dan itu kan pemeriksaan rutin ya, akhirnya periksa lagi. Gak tahu bagaimana caranya. Kalau Tuhan mau berkehendak, kalau kita berserah sama Tuhan, kalau kita percaya, walaupun tidak mudah, hasilnya negatif dong. Dari mana itu? Dalam waktu yang cuma beberapa tahun. Tapi itulah Tuhan kita. Bukan semata-mata, Ibu Muti mah rohani. Nggak ada hubungannya sama rohani, nggak rohani. Tapi berhubung dengan kita mau percaya sama Tuhan apa enggak. Nah jadi lewat pesan Tuhan ini gini loh. Termasuk juga masalah anak saya yang satunya lagi, Stefan. Kalau mau putus asa, bisa putus asa. Tapi kan kita tetap percaya bahwa Tuhan punya cara. Tuhan bisa kirim orang, kasih informasi yang kita gak pernah dengar sebelumnya loh. Hal-hal itu kan kita gak pernah tahu, tapi selama kita berserah. Jadi gini, waktu Musa dan rombongan Israel menghadapi situasi di mana tentara Firaun datang mendekat. Musa pun ada di situasi itu. Musa pun ada di dalam rombongan. Dia juga melihat bahwa musuh sudah makin dekat. Tapi kan yang membuat Musa dan seluruh bangsa Israel cuma reaksinya. Nah kalau kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow. Itu reaksinya Musa di dalam kondisi yang sama. Termasuk juga kisah 12 pengintai. 12-12-nya bukan hanya melihat
tanaman yang besar-besar, yang susu dan madunya. 12-12-nya melihat orang enak yang gede-gede itu. Takut gak? Takut. Sebagai manusia pasti takut. Musa takut gak? Saya pikir Musa juga pasti ada rasa takut. Dia cemas karena gini loh, wah ini rombongan, apa yang akan terjadi kalau memang betul-betul orang Mesir datang. Nah tapi kan reaksi orang takut itu bisa juga datang sama Tuhan, bisa menjerit-jerit gak karuan. Nah ketika 10 pengintai melihat orang enak, wah apalah kita, wah kita ini kan cuma belalang, kita akan ditelan habis. Itu reaksi yang kayak gitu. Udah ditelan belum? Belum. Udah masuk belum? Baru ngintai. Belum terjadi tapi dia udah bilang, wah dia bakal telan kita habis. Tapi beda dengan 2 orang yang sama-sama lihat orang enak. Yang mereka lakukan, kita pasti bisa masuk. Wow, luar biasa. Nah, kalau kita lihat lagi ya, kisah Raja Yosafat. Ya. Kita lihat 2 Tawari 20. Ini kisah Raja Yosafat pun juga pernah menghadapi sebuah situasi. Ya, situasi yang juga gak mudah loh. 2 Tawari 20. Ayat yang kedua deh, saya baca. Datanglah orang memberitahu Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar yakni En Gedi. Ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan. Nah ini Yosafat menjadi takut dan ia mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang ke-12. Ini yang menjadi doa Yosafat. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Wah, ini luar biasa saudara, ini luar biasa. Dan ayat yang ke-15, dan berseru camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ini sama yang waktu terjadi di zaman Musa. Ini sama bahwa jangan takut. Tuhan yang akan berperang. Kalau Tuhan yang berperang, kalau Tuhan di pihaknya kita, siapa lawan kita? Amin. Nah, banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab pun juga yang punya dalam situasi yang sulit. Kita tahu Daniel. Daniel pun juga dia tahu dia akan dibunuh, dia karena dia tidak mau menyembah patung, dia tahu hal itu bisa terjadi. Tapi pada saat dia takut, dia naik ke soto rumah dan dia berdoa. Termasuk juga Daud. Waktu dia takut, waktu dia menghadapi sebuah situasi. Ambilkan aku baju efod. Dia datang sama Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat. Ini Daud yang katakan. Coba Mazmur 56 ayat yang keempat. Waktu aku takut. Waktu aku takut, aku kabur. Bukan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Wah, luar biasa. Ada begitu, kalau mau saudara baca lagi banyak contoh-contoh di Alkitab. Orang-orang yang mengalami situasi sulit, tapi mereka datang sama Tuhan. Nah pertanyaannya adalah gini loh. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa seperti itu? Apakah orang Israel gak percaya sama Tuhan? Percaya. Dia lihat gak mujizatnya Tuhan? Dia lihat. Bahkan sebelum menghadapi pasukan Mesir yang berbanyak-banyak itu datang mengejar. Mereka udah lihat kok. 10 tulah dikalahin sama Tuhan. Mereka lihat segala campur tangan Tuhan ketika 10 tulah terjadi di Mesir. Mereka lihat, mereka ngalamin. Bukan cuma sekedar katanya, mereka ngalamin sendiri. Nah pertanyaannya ini,
Kenapa mereka bisa, kenapa ada orang-orang seperti Musa dan lain-lain itu yang betul-betul bisa bisa mengandalkan Tuhan. Begitu ada masalah, begitu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Begitu takut, aku berdoa sama Tuhan. Ini gak gampang. Jadi kadang-kadang Tuhan memang bawa kita ke suatu kondisi kepepet. Jadi kadang Tuhan bawa kita ke dalam situasi kepepet ini. Supaya apa? Bukan supaya Tuhan tahu hati kita, supaya kita sendiri tahu hati kita, karena Tuhan sudah tahu hati kita. Makanya bangsa Israel, kenapa kok jalannya harusnya ke situ kemarin ya, kata Pak Aping. Kan jalan situ lebih dekat, kenapa harus jalan sini? Ya karena memang Tuhan mau bawa bangsa Israel untuk menguji, melihat hati bangsa Israel, supaya bangsa Israel tahu hatinya dia terhadap Tuhan. Nah, persoalannya adalah tentang kecenderungan hati. Nah, ini yang Tuhan ingatkan sama saya, tentang kecenderungan hati. Kenapa bukan sikap hati sih? Kenapa Tuhan gak bilang tentang sikap hati? Enggak, Tuhan lagi ingatkan tentang kecenderungan hati. Banyak orang Kristen menyembah Tuhan yang sama, Tuhan Yesus. Punya Alkitab yang sama. Tapi kalau masalah kecenderungan hati, tiap orang pasti beda. Tergantung hubungan, tergantung kedekatan. Ya kan? Nah, kalau kita lihat Rachel. Kalau dia lagi nyaman sama siapa aja dia mau. Tapi begitu dia gak nyaman, kadang-kadang sama bapaknya aja belum tentu mau. Dia cari siapa? Dia cari ibunya. Kenapa? Itu gak bisa diajar. Itu memang sebuah kedekatan yang memang sudah terjalin sekian lama. Nah, jadi kedekatan itulah yang membuat orang cari siapa yang paling dekat dalam hidup dia. Nah, kalau di dalam kamus bahasa Indonesia ya, kecenderungan hati itu dikatakan lebih condong kepada, ya, lebih condong kepada atau lebih berat ke satu arah. Bisa itu kepada seseorang, kepada sebuah keyakinan, ke suatu hal, ke sebuah pandangan, ke sebuah nilai. Itu condong. Jadi condong itu menggambarkan sebuah arah. Arahnya yang mana? Boleh kita datang ke gereja, rajinnya datang ke gereja. Boleh itu, bisa terjadi sama semua orang. Rajin bisa dibikin. Tapi kalau masalah condong, hati yang condong itu semua akan terjadi karena apa? Sebuah hubungan yang terus dibangun. Itu gak bisa ada rumusnya, itu cuma data orang yang punya kedekatan. Seperti anak kecil. Dia akan lari kepada ibunya. Karena memang apa? Punya kedekatan yang sudah dibangun. Nah, inilah yang Tuhan ingatkan sama saya. Sama kita semua bahwa kenapa ada orang bereaksi takut. Dan waktu takut tuh orang udah berpikir, wah udah titik dah. Padahal masih koma. Hidup kita di dalam Tuhan itu semuanya masih koma. Tuhan masih berperkara sama kita. Sampai kita selesai hidup kita. Selama kita hidup, semuanya masih koma. Tuhan masih berperkara. Tuhan masih punya banyak cara untuk pakai hidup kita dengan berbagai banyak cara. Nah, oleh karena itu saudara, inilah yang akhirnya kita harus merenung lagi. Seberapa condongnya hati kita, kepada siapa hati kita condong. Semakin kita isi, ya kan condong itu artinya kecenderungan hati kan itu artinya condong. Nah, kalau timbangan, kenapa bisa condong ke sebelah sini? Karena lebih berat. Tambahin lagi dia lebih berat, artinya lebih condong. Nah, seberapa kita isi, kalau kita memang kita punya kecondongan sama Tuhan, kecenderungan sama Tuhan, atau kita kecenderungan kepada hal yang lain, seberapa kita isi. Kalau kita isi dengan hal-hal yang di luar yang lain, pasti kita akan condong. Kalau kita isi dengan perkara dunia, pasti hati kita akan condong ke dunia. Kalau kita isi dengan hal-hal yang dari Tuhan, hubungan dengan Tuhan, maka hati kita akan condong sama Tuhan. Kecenderungan ini. Nah, ini yang dikatakan Tuhan kepada Kaleb ya. Kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Jadi dia mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi dia isi dengan sepenuh-penuhnya untuk Tuhan. Makanya
dia condongnya sama Tuhan. Begitu ada tantangan, begitu ada masalah, dia cuma larinya sama Tuhan karena memang udah condong ke sini. Udah penuh di sini. 2 Tawari 17. Nah kenapa ya Yosafat itu bisa mencari Tuhan pada saat dia ketakutan ya. 2 Tawari 17 ayat yang ketiga. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baam. Melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ayat yang ke-6, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan, pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Jadi hatinya sepenuhnya untuk mengikut Tuhan. Nah ini kalau kita baca lagi juga di 1 Korintus ya, kita baca 1 Korintus. Nah ketika Tuhan ingatkan bahwa tentang orang Israel ya, 1 Korintus 10. Nah perjalanan bangsa Israel ini sebenarnya harusnya menjadi sebuah peringatan buat setiap kita yang hidup hari ini ya. Nah ayat yang 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 dikatakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi Tuhan kasih contoh. Nah artinya waktu kita baca firman Tuhan yang sama, ayat firman Tuhan ini juga sesuatu ayat firman yang common semua orang Kristen pasti baca. Ada janji Tuhan dan di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-11 semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Nah ayat yang ke-13 pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Siapa yang udah baca ayat ini? Siapa yang tahu ayat ini? Siapa yang sering baca ayat ini? Kita semua tahu ayat ini. Tapi kenapa waktu menghadapi masalah, ketika menghadapi sebuah situasi yang belum terjadi, baru ketakutan aja, kita lupa bahwa Tuhan bilang pencobaan-pencobaan ini, pencobaan biasa. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan kepada Musa Tuhan bilang, aku yang akan berperang. Kepada Yosafat Tuhan bilang, aku yang akan berperang. Nah berarti sekalipun kita baca ayat yang sama. Sekalipun kita punya janji yang sama. Sekalipun kita punya visi yang sama. Belum tentu reaksi yang respon kita terhadap firman Tuhan ini sama. Tergantung dari apa? Kecenderungan hati kita. Kedekatan kita sama Tuhan. Seberapa penuh kita mengikut Tuhan. Nah, orang yang cenderung hatinya sama Tuhan itu tanpa dia sadari. Tanpa disadari, dia akan memberikan satu tempat khusus buat Tuhan. Ketika ada masalah, dia akan membuat Tuhan yang terutama dalam hidup dia. Ini kita bisa nyanyi, engkau yang terutama. Tapi waktu kepepet, siapa yang terutama itu akan terlihat jelas. Nah oleh karena itu saudara, kadang-kadang ada tantangan, ada masalah yang begitu sulit yang harus dihadapi. Nggak usah putus asa. Karena Tuhan udah bilang kak, ini pencobaan biasa. Tuhan akan kasih jalan keluarnya. Karena Tuhan adalah jalan. He is the way. Kalau dia bisa bawa kita ke surga, masa sih masalah-masalah yang ada di bumi dia nggak bisa selesaikan buat kita. Amin. Oleh karena itu biarlah ini menjadi kekuatan buat kita. Ada tantangan, pasti itu udah karena kita masih hidup. Tapi yang terpenting adalah bangun hubungan lagi lah sama Tuhan. Makin bawa hidup kita, makin dekat lagi lah sama Tuhan. Karena cuma itu pengharapan kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.